hal itu tidak perlu dilarang karena itu adalah ekspresi dari mereka yang menginginkan prosedur hukum diberlakukan pada Presiden Jokowi. Izin stick bro, gimana kabarnya? Udah dapat amplop belum untuk makan siangnya? Pintar kalian. Hanya dengan datang berdiri lagu bongkar-bongkar, setelah itu pulang dapat amplop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang sindiran netizen kepada para pembenci Jokowi yang dianggapnya sudah mulai sengklek ya. Ayo klek, sengklek. Karena sudah kehabisan akal dan selalu gagal ya, akhirnya ternak-ternak wabah dan kebo meminta agar tembok mengadili Jokowi. Coba bayangin, tembok disuruh ngadili Jokowi. Aduh, dan bukan hanya itu gitu ya, nggak berhenti di situ saja gitu. Dirasa usaha itu pun akhirnya gagal gitu ya. Kini lagu pun jadi sasaran gitu. Jadi sasaran gimana bang? Jadi ada satu lagu ya yang menurut saya itu menunjukkan ya betapa kondisi psikologi para pembenci Jokowi saat ini itu sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Sangat tidak waras sekali ya. Kenapa demikian ya? Karena semua hal dikatakan ASU gitu. ASU. Semuanya ASU gitu. Apa gitu ASU? Itu kan orang yang secara psikologi sudah mulai sengklek gitu. Sangat kocak sekali ya. Sementara itu teman-teman, si roti gulung ya, siapa lagi kalau bukan manusia tidak berguna di negeri ini yang oleh sebagian netizen disebut sebagai jomblo permanen. Bukan saya loh ya, saya hanya mengulang pernyataan-pernyataan netizen sebelumnya. Nah, si orang ini, si roti gulung ini mengatakan bahwa tuntutan adili Jokowi itu adalah tuntutan murni dari hati nurani rakyat. Waduh, waduh, waduh. Iya, memang betul ya. Itu adalah murni dari hati nurani rakyat RT 16 RW 24. Kocak, kocak. Nah, bagaimana videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ada netizen plus 62 ini memang pedot semua teman-temannya, nggak punya akhlak ya, nggak ngotak. Udah capek-capek itu ya para pembenci Jokowi ya ngotorin temboknya orang dengan tulisan adili Jokowi ya pakai cat semprot ya kan. Itu ya dalangnya mengeluarkan uang nggak sedikit gitu loh. Itu banyak gitu loh. Mereka nggak mungkin lah nggak dibayar ya. Malah dikata-katain ya toh, katanya akhirnya ternak onteng menyerah ya. Tahu ya onteng ya. Onteng itu adalah onta kebo gitu. Bukan bang, onta banteng dari mana? Onteng onta banteng, onta kebo. Menyerah katanya. Putus asa, makanya minta adili Jokowi sama tembok. Mungkin karena gagal maning son. Aduh, udah susah payah malah dikatain macam kayak gini. Lanjut.
Iya, teman-teman ya. Ini adalah lagu yang menurut saya paling kasihan, versi On The Cerot ya. Ini lagu paling kasihan sedunia versi On The Cerot ya. Jadi kebencian Pak Jokowi sudah nggak ketulungan ya, berbagai usaha, upaya ya, sejak Pak Jokowi masih menjadi presiden sampai saat ini nggak ada yang berhasil. Ujung-ujungnya apa? Lagu jadi pelampiasan ya kan. Semuanya ASU katanya. Coba ya saya ulangi lagi tadi. Gayane jujur katanya, koma ya, rakuse kok kayak ASU katanya. Ya habis itu apa lagi tadi? Janjine akeh katanya ya, janjinya banyak, nyatanya kok kayak ASU katanya. Polahe becik ya, maksudnya tingkahnya baik gitu ya, tingkahnya kok kayak ASU, semuanya ASU ASU, kasihan kali aku dengan lagu ini. Aduh, padahal ya para pendukung Pak Jokowi bukannya sakit hati loh ketika mendengar lagu seperti ini. Malah terkekeh-kekeh, iya toh? Iyalah. Kenapa terkekeh-kekeh? Karena kasihan ngelihat kalian yang sudah kehabisan akal untuk menjatuhkan Pak Jokowi ya. Lanjut. Geruduk Polda Metro, ARM minta Jokowi dan keluarga diadili terkait pagar laut hingga Blok Medan. Aha, semangat terus Pak Jokowi, presiden terbaik. Dan para pendukungmu, ternakmu, siap mendukung. 80% kan puas dengan kinerjanya Bapak. Aduh, yang kayak gini dibanggain, Pak, ya kan. Geruduk Polda Metro, ARM minta Jokowi dan keluarga diadili terkait pagar laut hingga Blok Medan. Aduh, ARM diandalin apanya? Emang ARM itu siapa? Itu kan kumpulan emak-emak yang nggak ada kerjaan, Pak. Yang lebih milih turun ke jalan ya kan, mengejar nasi bungkus daripada berkumpul dengan keluarga, menyiapkan makanan dan kopi buat suami, menyiapkan makanan buat anak yang mau sekolah atau mau kuliah gitu kan. Apanya yang hebat, Pak? Lagian kok Jokowi yang diadili terkait pagar laut? Ini kan orang-orang yang secara informasi itu, aduh jauh api dari panggang teman-teman ya. Pagar laut itu bukan ulahnya Pak Jokowi, Pak. Kalau, sertifikatnya itu diterbitkan di masa Pak Jokowi memang iya, tapi kan sudah terbukti siapa yang terlibat di balik, penerbitan sertifikat pagar laut tersebut. Kan pihak kepala desa. Aduh ini orang, tapi nggak mengherankan teman-teman ya, karena memang para pembenci Pak Jokowi itu memang modelnya macam kayak gini gitu loh. Jadi merasa benar padahal sebetulnya apa yang dia yakini itu ya nggak logis sekali lah, minimal menurut saya. Lanjut lanjut. Beredarnya dan makin meluasnya poster, grafiti yang menuntut Presiden Jokowi diadili. Dan kita nggak pernah tahu siapa yang pasang itu. Nah kalau kita nggak pernah tahu, artinya ada orang yang tahu bahwa hal itu tidak perlu dilarang. Karena itu adalah ekspresi dari mereka yang menginginkan prosedur hukum diberlakukan pada Presiden Jokowi itu. Jadi sekali lagi, saya ini ada di DSTV, Denny Sitorus Televisi, yang gagasannya adalah menguji semua argumen publik supaya tidak ada pembodohan lagi di Republik ini. Jadi soal tadi saya terangkan soal viralnya poster adili Jokowi itu datang dari keinginan publik untuk membersihkan Republik dari defect, dari korosi itu yang juga sedang diberantas oleh Ibu Mega, diberantas oleh PDIP. Jadi buat saya viralnya itu masuk akal, dan kalau kita bikin survei hari ini, tapi bukan survei yang dipesan ya, itu pasti semua menginginkan supaya diperbanyak ide itu, karena itu bukan soal pidana, itu tidak ada pidana orang yang mempersoalkan atau meminta Presiden Jokowi diadili itu. Paling ada semacam pelanggaran ketertiban karena mengotori dinding, tetapi
alasan utama dari mereka yang menginginkan republik ini dibersihkan dari defek, dari korosi, dari kekaburan hukum, itu betul-betul datang dari nurani yang ingin membersihkan negeri ini. Ini TV yang memang agak brutal, tapi brutalnya itu karena ingin semua orang berakal. Salam akal sehat, DST. Ya, begitulah ya teman-teman ya. Ada saya paling tidak suka kalau bikin konten ada orang ini bicara ngomong saja tidak bisa, tapi mengaku dirinya sebagai profesor. Harus siapa ya? Saya sebetulnya ingin menelusuri ya, siapa sih sebetulnya yang pertama kali menganggap ya orang ini adalah orang cerdas gitu loh, yang menganggap orang ini adalah seorang pengamat politik. Seorang pengamat politik itu harus jelas keilmuannya, ya kan? Untuk apa harus jelas? Ya karena dia sedang melakukan prediksi. Dia melakukan penilaian, ya kan? Berdasarkan sudut pandang ilmu politik. Lah dia nggak jelas latar belakang keilmuannya apa. Ngakunya ahli filsafat, padahal cuma lulusan S1. Kalau lulusan S1 ya bukan ahli, Pak. Se-Indonesia Raya banyak orang lulusan 1 filsafat. Hah? Iyalah, kok bisa-bisanya ya kan orang seperti ini dimintai diundang ke sana kemari di televisi untuk memprediksi tentang politik, menilai kebijakan-kebijakan, dan penilaiannya, prediksinya belum ada yang benar sampai saat ini, tapi masih aja diundang. Ini sebetulnya yang koplak itu siapa gitu ya? Kalau menurut saya sih stasiun TV-nya gitu loh. Seharusnya kan mengundang narasumber yang kredibel ya, yang penilaian, analisis, kemudian prediksi-prediksinya itu mendekati kebenaran gitu loh. Jauh dari kebenaran masih aja diundang. Lanjut. Saya tidak mendengar suara kawan-kawan. Tancap Jokowi! Tancap Jokowi! Tangannya kawan-kawan, kepalkan tangan kawan-kawan. Kepalkan tangan kawan-kawan. Kepalkan tangan kawan-kawan. Tancap Jokowi! Tancap Jokowi! Adili Jokowi! Adili Jokowi! Periksa keluarga Jokowi! Periksa keluarga Jokowi! Periksa oligarki Jokowi! Tangkap dan tangkap, periksa keluarga Jokowi! Iya, ini adalah saya sepilkan teman-teman ya, salah satu demo yang terjadi, nggak tahu nih di mana nih, tapi kelihatannya di Jakarta ya, karena banyak sekali gedung-gedung tinggi gitu, atau mungkin di Surabaya, saya nggak tahu juga ya, tapi kayaknya sih ini, ya terserah lah. Teman-teman yang tahu silakan tulis di kolom komentar, tetapi pelatnya banyak FL, berarti mana B atau apa ya, itulah pokoknya ya. Saya cuma ingin mengomentari kemungkinan besar orang-orang yang berdemo ini terafiliasi dengan pihak-pihak tertentu atau kelompok-kelompok tertentu atau partai-partai tertentu ya. Dari apanya Bang? Itu dari spanduknya, warnanya apa ya kan? Spanduknya warnanya apa? Itu ngambil dari mana itu? Itu ngambil dari kantor DPC kayaknya ya kan. Kain-kain yang mau digunakan pakai spanduk udah pakai ini aja. Kasih tulisan dibuat demo gitu ya biar ngirit gitu kan. Dari sini kita tahu kan mereka terafiliasi dengan pihak mana. Lanjut. Izin stick bro, gimana kabarnya? Udah dapat amplop belum untuk makan siangnya? Pintar kalian. Hanya dengan datang berdiri lagu bongkar-bongkar, setelah itu pulang dapat amplop. Padahal lupa bahwa yang kalian hujat, yang kalian caci maki adalah orang yang terbaik untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Apa hasil kalian? Hasil kalian kan hanya dompet itu, amplop yang dari para koordinator lapangan itu. Ya palingan sekitar 100 ribuan saya lihat itu, paling 100 ribuan itu. Ibu-ibu itu kan 100 ribu. Kemudian ada yang korlapnya itu 50 ribu, 100 ribu, udah selesai. Memalukan. Rakyat Indonesia punya orang-orang yang seperti itu.
yang hanya bisa mencari makan dengan cara mencaci maki orang-orang baik, dengan cara menghina orang-orang baik. Inilah kelompok-kelompok mereka. Kelompok yang tidak tahu malu, tidak punya harga diri, hanya bisa dibeli dengan harga Rp100.000, hanya bisa dibeli dengan harga Rp10.000. Astagfirullahaladzim. Mereka berteriak bangga, seolah-olah mereka adalah orang-orang yang memang mempunyai jiwa pejuang. Padahal sesungguhnya yang mereka perjuangkan adalah amplop, cuan. Yang penting ini, money. Yang memalukan. Jadi, lebih baik orang-orang desa yang bekerja dengan semangat tinggi, mengelola desanya, sawah, ladang mereka kerjakan untuk harga diri anak cucu mereka. Dan kalian hanya dibohongi dengan nasi satu bungkus dan Rp100.000. Mau kapil yang kalian apakan? Beri makan anak-anakmu. Memalukan. Lebih berharga orang-orang desa, lebih berharga pemuda-pemuda desa. Mereka berdiri tegak, bekerja keras untuk harga diri mereka. Tapi kalian, harga diri kalian hanya sebatas money, amplop, Rp100.000, Rp10.000, hanya untuk makan siang. Memalukan. Iya, teman-teman ya, saya sepakat sekali dengan Bapak barusan ya. Saya kok ngerasanya Bapak ini dulu pembenci Pak Jokowi. Mohon dikoreksi ya kalau saya keliru ya. Kalau memang saya keliru berarti saya ya keliru gitu. Mungkin ada orang yang mirip gitu dan suka menyerang Pak Jokowi. Tapi barusan kita dengar bareng-bareng komentar netizen barusan ya, bapak-bapak barusan sekira 2 menit setengah ya. Menurut saya sangat mencerahkan sekali gitu ya, bahwa ngapain sih ya kalian demo ya menuntut adili Jokowi hanya demi amplop yang berisi kurang lebih uang Rp100.000 gitu ya. Dan Bapak tadi, saya tidak menuduh teman-teman ya, saya hanya mengulas apa yang disampaikan oleh netizen barusan gitu ya. Yang dari ceritanya tadi ya kemungkinan besar yang bersangkutan ini melihat bahwa pada demo itu ada bagi-bagi amplop ya kan. Saya kan mengatakan bagi-bagi amplop ya kan. Bagi amplop kan nggak ada larangannya, yang nggak boleh kan bagi-bagi duit gitu. Bagi-bagi amplop ya kan. Nah, ngapain gitu loh. Hanya demi uang segitu tetapi meminta menyerang atau meminta seorang yang sudah sangat berjasa bagi bangsa dan negara ini diadili gitu. Ya toh? Saya sepakat ya bahwa Jokowi itu adalah presiden yang penuh dengan kekurangan tetapi dia adalah terbaik, presiden terbaik Indonesia. Loh maksudnya gimana, Bang? Penuh kekurangan tapi kok terbaik. Jadi presiden-presiden sebelumnya kekurangannya lebih banyak gitu aja. Iyalah. Demo modal lagunya Iwan Fals diputar, putar. Nggak keren ya. Lanjut. Ya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang sindiran netizen yang menurut saya masih sangat waras gitu ya. Bukan bagian depan, bagian belakang sendiri barusan ya. Bapak yang sudah sepuh kemudian menggunakan kaos kutang berwarna putih ya. Tadi kita lihat bareng-bareng yang bersangkutan menyindir para pendemo yang menurutnya adalah bayaran gitu ya. Dan tadi si netizen juga memprediksi, si bapak itu memprediksi honor yang mereka terima ketika berdemo ya kurang lebih hanya Rp100.000 lah begitu. Kalau $100.000 Amerika ya mending lah, saya siap juga turun ke jalan nanti. Tapi kalau cuma 100.000 untuk menyerang orang yang berjasa bagi bangsa dan negara ya ogahlah ya kan. Ya ngapain saya harus mencaci maki ya kan, meminta orang yang telah membawa Indonesia ke arah yang lebih baik untuk diadili. Mending mengadili presiden-presiden sebelumnya yang menjual Indosat, yang menjual mana itu Pulau Sipadan dan Nigitan misalnya ya kan. Iyalah, aduh.
Dan karena mungkin sudah terlalu sering gagal teman-teman ya, jadi mereka ini melampiaskannya pada sebuah lagu tadi ya di bagian depannya. Lagunya semuanya diakhiri dengan kata ASU, ASU, ASU. Ini kan orang-orang yang secara psikologi udah sengklek ya. Oke teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang sindiran netizen kepada para pembenci Jokowi yang dianggapnya sudah mulai sengklek gitu ya. Karena sudah kehabisan akal dan selalu gagal, akhirnya ternak-ternak wabah dan kebo meminta agar tembok mengadili Jokowi. Coba bayangin ya kan, tembok disuruh mengadili Jokowi. Nah, dirasa usaha itu juga gagal gitu ya. Saat ini sudah mulai banyak warga yang menepisnya gitu ya. Akhirnya apa? Lagu pun jadi sasaran gitu loh. Jadi ada satu lagu dan tadi sudah kita lihat bareng-bareng ya di bagian depan-depan sendiri tadi, yang menurut saya dari lagu itu kita bisa menilai kondisi psikologi para pembenci Jokowi saat ini yang sudah pada tahap yang tidak waras lagi ya. Semua hal dikatakan ASU, sangat kocak sekali ya. Sementara itu tadi juga ada si Roti Gulung ya, manusia tidak berguna di negeri ini, yang menyebutkan bahwa tuntutan adili Jokowi itu adalah tuntutan murni dari hati nurani rakyat. Iya, saya sepakat, memang betul itu adalah tuntutan dari hati nurani rakyat 16% ya, RT 16, RW 24. Kocak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.